kita membahas mengenai hitung-hitungan angka data yang juga mungkin ini menjadi muncul begitu ya rasa penasaran di masyarakat. Tapi saya ingin membahas mengenai kebijakan hilirisasi begitu. Kita lihat sebetulnya memang terkait dengan kebijakan hilirisasi ini ada yang setuju tapi juga ada yang menentang begitu. Bahkan kita juga sama-sama pernah mendengar begitu bahwa Pak Yusuf Kala menyampaikan terkait dengan beberapa kebijakan begitu ya yang ada di era kepemerintahan Pak Jokowi ini diharapkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Nah, terkait dengan kebijakan hilirisasi ini menurut Mbak Esa sendiri apakah ini adalah termasuk yang memang harus dilanjutkan atau mungkin direview atau dievaluasi ulang? Mbak Esa silahkan. Perlu kita ingat bahwa kita jangan terlalu fokus ke hilirisasi nikel ya. Banyak sekali sebenarnya hilirisasi itu yang harus kita perlukan dari pertanian, mungkin perkebunan juga ada mungkin masalah perikanan juga, bauksit juga. Tidak hanya nikel, mungkin kita terlalu fokus ke sana ya. Padahal begitu banyak hilirisasi yang kita butuhkan loh untuk kedepannya, terutama mungkin karena kita itu negara sebagian besar itu pekerjanya di pertanian dan perlautan. Jadi kita harus juga mengembangkan, jangan lupa nih ada juga PR yang berat di sana. Kita boleh mungkin melihat anggakan yang sangat luar biasa ya hilirisasi nikel. Wah ini 500 triliun, tapi jangan itu hanya mungkin menguntungkan beberapa sebagiannya. Ada begitu banyak, ada sektor-sektor yang lebih banyak menyumbang tenaga kerja dan lebih banyak dibutuhkan nih bantuan pemerintah dan sangat luar biasa. Dan kalau hilirisasi dilakukan juga akan dampaknya sangat luar biasa. Ini juga harus dilihat lagi keseriusan pemerintah nih, jangan lihat nikel-nikel aja nih. Kalau nikel oke, dia udah jalan. Mungkin karena jalan awal jadi mungkin agak seperti Pak Firdaus ugal-ugalan ya, karena ini kan baru pertama kali setelah kita merdeka puluhan tahun. Jadi nggak apa-apa lah kita mungkin salah langkah di awal-awal, tapi harusnya kita trial and error itu biasa betul, ya. Apalagi ini kan sebetulnya kebijakannya sudah dimulai sejak 9 tahun yang lalu, tapi mungkin implementasi secara jor-jorannya ini baru mungkin efektifnya baru sekitar 3 tahunan ini begitu ya. Jadi artinya ini perlu dilanjutkan ya Mbak Esa ya. Tapi bukan hanya bukan hanya nikel saja ya. Dengan evaluasi yang tentu saja harus dilakukan bertahap ya, karena bagaimanapun kita tidak hanya lihat sisi positifnya, ada negatifnya juga di sana. Dan ingat hilirisasi itu luas sekali. Tolong mungkin Pak Presiden jangan lagi hilirisasi nikel lagi. Ada loh yang lain, komoditas lain, nggak cuma pertambangan juga. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Esa. Kalau dari Mbak Wilda sendiri seperti apa ini kebijakan yang perlu dilanjutkan atau seperti apa? Tadi kan kalau Mbak Esa menyampaikan ini ada banyak nih soal hilirisasi ini, jangan cuma nikel aja yang jadi perhatian, mungkin ada komoditas-komoditas lain yang perlu juga menjadi perhatian, bahkan mungkin bisa mendatangkan tenaga kerja yang lebih baik lagi, begitu menyerap tenaga kerja yang lebih baik lagi. Atau seperti apa? Orang ya. Ya benar, kalau benar kata Mbak Esa juga, maksudnya nggak cuma sektor pertambangan tapi sektor lain juga. Tapi khusus di sektor pertambangan juga sebenarnya juga nggak cuma nikel, ada komoditas lain juga, ada kayak bauksit yang juga baru di stop ekspornya Juni kemarin, terus lalu ada nanti timah dan tembaga dan lain-lainnya. Dan yang jadi concern kita mungkin hilirisasi itu menurut kita juga penting karena benar itu bagian dari untuk kita industrialisasi. Nah ini kita baru tahap ibaratnya hilirisasi tambangnya, belum kita ke industrialisasi. Dan jadi PR kita itu untuk industrialisasinya. Ini ibaratnya produk tengahnya udah ada nih, produk seminya udah ada nih, semi jadinya udah ada nih. Tinggal gimana kita ngolah itu bisa di dalam negeri lagi, kayak kita bangun industri manufakturnya lagi di dalam negeri. Jadi kayak tadi, iya, jadi nggak kayak tadi kan mengekspor untungkan Cina karena ya itu juga diekspor ke Cina, itunya Cina. Dan kalau mungkin itu kita dibangun ada lagi industri turunannya lagi yang bisa menyerap tadi produk-produk smelter tadi, nah itu kita mungkin udah bisa lebih maju lagi kayak gitu. Dan yang ada sekarang memangnya ada kritikan-kritikan dari kayak ekonom sih, menurut kita juga pemerintah juga terbuka aja dengan kritikan itu, karena jangan pasti anti kritik begitu ya. Iya, jangan anti kritik, itu pasti ada maksudnya juga, maksudnya, dan pasti itu ada ruang untuk namanya ini juga baru kata Mbak Esa, ini baru ibaratnya baru jalan gitu, pasti masih ada error, ada penyesuaian dan ya. Pemerintah harusnya nggak menutup kemungkinan untuk ada evaluasi juga sih sebenarnya. Baik Mbak Wilda, kalau menurut Mbak Wilda sih sebetulnya bagaimana sih kemampuan industri kita begitu atau industri tanah air untuk bisa memproduksi artinya barang jadi dari bahan mentah begitu, seperti apa untuk saat ini kondisinya? Nah untuk saat ini emang kondisinya masih minim juga ya, bisa dibilang. Kayak tadi untuk produk nikel tadi sendiri aja kayak NPI kayak gitu harusnya kan bisa diolah jadi stainless steel, bisa kayak jadi produk sendok dan lain-lainnya, perlengkapan rumah tangga dan lainnya sebenarnya kita bisa gitu. Dan ini kita malah kita ekspor sendiri, jadi kita impor yang barang jadi kayak gitu. Nah itu agak jadi ini juga sih, agak
kok emang kita nggak bisa bikin ironis kayak iya ironis banget, kita nggak bisa bikin sendok, bikin apa gitu, maksudnya stainlessnya udah ada di kita nih. Mungkin kalau kayak mungkin engineer kita masih sih nggak Baik, bisa gitu. iya. Kalau modal mungkin bisa dicari ya kayak gitu, bisa mengundang Baik. pemodal lagi. Mungkin ini juga yang menjadi perhatian adalah transfer knowledge ya, sumber Ya. daya manusianya ini pengetahuannya seperti apa, dan juga yang tidak kalah penting adalah teknologinya ya. Ya, Semoga benar. saja kedepannya tujuan dari pemerintah atau kebijakan dari pemerintah ini bisa dibarengi begitu ya dengan artinya faktor-faktor lain seperti tadi sumber daya manusianya seperti apa dan juga teknologinya seperti Ya. apa. Terima kasih Managing Director CNBC Indonesia Mbak Wilda Asmarini dan juga ekonomis CNBC Indonesia Research Mbak Maesaro atas perbincangan yang menarik ini, tapi waktu kita terbatas, Iya. kita harus sudahi dulu ya Editor's View kali ini.